Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait persyaratan ujian seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Yang mana BKN ini menjawab semua pertanyaan dari pelamar ya teman-teman terkait persyaratan ini. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi CPNS maupun P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama, apakah tes swab PCR ataupun antigen harus dilakukan di fasilitas kesehatan pemerintah? Kemudian dijawab, tentu tidak. Silahkan melakukan swab PCR ataupun antigen di fasilitas kesehatan yang valid, baik swasta maupun pemerintah. Nah, jadi tidak ada ketentuan ya teman-teman terkait swab PCR ataupun antigen ini. Jadi teman-teman bisa di mana saja, yang penting di fasilitas kesehatan yang valid, baik itu di swasta maupun di pemerintah. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah peserta wajib divaksin dosis pertama? Mengacu pada rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19, peserta di Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali wajib sudah divaksin dosis pertama, kecuali bagi ibu hamil atau komorbid atau penyintas atau kondisi medis tertentu, silahkan membawa surat keterangan dokter dari Vaskes pemerintah yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin. Nah, jadi untuk vaksin dosis pertama ini hanya dikhususkan bagi pelamar dari Jawa, Madura, dan Bali. Nah, jadi dari 3 daerah tersebut yang wajib divaksin dosis pertama. Dan juga untuk vaksin dosis pertama ini ada pengecualian ya teman-teman, yang masuk dalam kategori seperti ibu hamil, komorbid, ataupun penyintas, ataupun kondisi medis tertentu. Nah, jika pelamar masuk dalam kategori ini, maka teman-teman tidak masalah jika tidak divaksin. Asalkan teman-teman harus membawa surat keterangan dokter dari Vaskes pemerintah yang menyatakan bahwa peserta tersebut tidak bisa divaksin. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk vaksin dosis yang pertama ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika ketersediaan vaksin di daerah Jamali, Jawa, Madura, Bali tertentu, terbatas, dan sulit didapat? Kemudian dijawab, yang pertama, Pansel instansi berkoordinasi dengan Satgas COVID setempat tentang ketersediaan vaksin dan memobilisasi percepatan vaksinasi. Kemudian yang kedua, jika ketersediaan vaksin pada H-3 belum mencukupi, maka pansel instansi dapat memutuskan bahwa peserta tidak wajib divaksin. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk ketersediaan vaksin yang terbatas ataupun sulit didapat. Kemudian pertanyaan yang keempat, jika hasil swab ataupun antigen jelang seleksi ternyata positif atau reaktif, apa langkah yang bisa diambil peserta untuk tetap bisa ikut seleksi? Kemudian dijawab, peserta yang dinyatakan positif COVID-19 H-1 ujian, silahkan melaporkan kepada instansi untuk diajukan penjadwalan ulang dengan mengusulkan kepada BKN. Laporan kepada instansi harus dilakukan minimal H-1 ujian. Jika dilaporkan sesudah jadwal ujian, maka dinyatakan tidak hadir. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagi pelamar yang hasilnya positif ataupun reaktif, maka teman-teman harus melaporkan kepada instansi untuk diajukan penjadwalan ulang. Kemudian pertanyaan yang kelima, bagaimana jika pada hari H ujian peserta dinyatakan positif COVID-19? Kemudian dijawab, jika pada hari pelaksanaan ujian peserta dinyatakan positif COVID-19, maka peserta melapor ke instansi untuk ditempatkan di ruangan khusus peserta positif COVID-19 di titik lokasi atau diusulkan penjadwalan ulang sesuai rekomendasi tim kesehatan di titik lokasi, mengacu pada SE BKN nomor 7 tahun 2021.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, jika nanti ada pelamar yang pada hari H ujian ini dinyatakan positif COVID-19, maka peserta tersebut harus melapor ke instansi untuk ditempatkan di ruangan khusus peserta positif COVID-19 di titik lokasi tersebut. Atau opsi yang kedua teman-teman, yaitu diusulkan penjadwalan ulang sesuai dengan rekomendasi tim kesehatan di titik lokasi tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keenam, kapan peserta mengisi formulir deklarasi sehat sebelum mengikuti ujian? Peserta CASN wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di website sscsnbkn.go.id dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Nah, jadi untuk kartu deklarasi sehat, ini teman-teman dapat mencetaknya yaitu dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian ataupun H-1 sebelum ujian. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mengira-ngira jadwal ujiannya kapan dan kapan harus mengisi ataupun mencetak kartu deklarasi sehat ini. Misalkan, jadwal ujiannya ini tanggal 20. Nah, jadi tanggal 15 sampai dengan tanggal 19, teman-teman sudah bisa mengisi dan mencetak kartu deklarasi sehat ini. Dan untuk mencetak kartu deklarasi sehat yang terbaru, maka teman-teman harus mengedit terlebih dahulu, yaitu mengedit salah satu isian yang ada di form tersebut. Jadi seperti itu teman-teman untuk mencetak kartu deklarasi sehat yang terbaru. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, memungkinkan tidak instansi di masing-masing titik lokasi memfasilitasi layanan PCR ataupun antigen? Kemudian dijawab, Panselnas tidak merekomendasikan adanya kerumunan peserta di titik lokasi ujian. Tujuannya untuk menjaga keselamatan semua pihak baik sesama peserta maupun pihak penyelenggara termasuk masyarakat di masing-masing titik lokasi. Nah, jadi untuk tes swab PCR ataupun antigen ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar ya teman-teman. Jadi Panselnas tidak memfasilitasi layanan tersebut. Kemudian pertanyaan yang ke-8. Bagaimana jika peserta yang pernah positif COVID-19 yang isoman mendapatkan surat rekomendasi tidak bisa divaksin? Kemudian dijawab, silahkan melaporkan ke pihak Satgas COVID-19 setempat dan meminta surat keterangan dari dokter RS ataupun Fakes pemerintah bahwa peserta belum dapat divaksin karena kondisi medis. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman ini pernah positif COVID-19 yang isoman dan mendapatkan surat rekomendasi tidak bisa divaksin, maka teman-teman harus melapor ke pihak Satgas COVID-19 setempat. Dan nantinya meminta surat keterangan dari dokter pemerintah bahwa peserta belum dapat divaksin karena kondisi medis. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ke-9. Bagaimana jika peserta ujian membawa surat vaksin atau surat swab PCR ataupun antigen yang dipalsukan? Peserta yang terbukti membawa surat vaksin ataupun surat PCR ataupun antigen palsu akan otomatis digugurkan atau didiskualifikasi dari kepesertaan seleksi karena dianggap melakukan penipuan. Nah, jadi jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai teman-teman membawa surat vaksin ataupun surat swab PCR yang dipalsukan. Karena ini akibatnya bisa fatal ya teman-teman. Teman-teman akan otomatis digugurkan atau didiskualifikasi dari kepesertaan seleksi CASN ini. Dan artinya teman-teman tidak memiliki kesempatan untuk lolos menjadi ASN di tahun 2021 ini. Jadi jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai terjadi. Kemudian pertanyaan yang ke-10, kapan jadwal rinci SKD dan seleksi kompetensi P3K non-guru di setiap instansi diterbitkan? Kemudian dijawab, pelaksanaan SKD dan seleksi kompetensi P3K non-guru akan dimulai pada 2 September 2021, khusus di titik lokasi seluruh kantor BKN, baik di BKN Pusat, kantor regional, dan UPT BKN. Sementara untuk titik lokasi mandiri instansi akan dimulai pada 14 September 2021. Silahkan dipantau pengumuman titik lokasi dari masing-masing instansi secara berkala. Nah, jadi untuk jadwal ujian SKD CPNS ini akan dimulai pada tanggal 2 September ya teman-teman. Ini khusus di titik lokasi di seluruh kantor BKN, baik itu BKN Pusat, kantor regional, ataupun UPT BKN. Dan untuk yang titik lokasi mandiri, ini akan dimulai pada tanggal 14 September tahun 2021.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk jadwal ujian kompetensi P3K Guru, ini menunggu info dari Kemendikbud. Karena nantinya untuk jadwal ini akan diumumkan di website guru-p3k.kemendikbud ya teman-teman. Jadi buat teman-teman sering-sering pantau website tersebut. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.